Ini adalah HP Samsung mid-range yang paling mendekati flagship mereka. Apakah semenarik itu? Ayo kita bahas, tapi setelah bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy A73 5G, smartphone S-series terbaik dari Samsung buat tahun 2022 ini. Ibarat HP mid-range Samsung lah yang posisinya paling mendekati flagship mereka. Kalau nggak mau ngeluarin duit lebih buat bayar HP flagship yang harganya bisa sampai 2 digit, A73 5G ini adalah pilihan terbaiknya dengan fitur-fitur kelas atas yang Samsung masukin ke smartphone ini. Buat harganya sendiri, Samsung Galaxy A73 5G ini dibanderol dengan harga resmi Rp7.799.000 atau anggap aja 7,8 juta. Tapi kalau kalian cari di online marketplace, A73 5G ini bisa kalian dapetin dengan harga mulai dari 7,1 jutaan. Oke, kalau ngomongin soal desain, sebenarnya A73 5G ini tuh agak kurang menarik ya. Aku bilang begitu karena ya bahasa desainnya mirip banget kayak A33 dan A53 yang punya harga jauh di bawahnya. Jadi berasa kurang spesial gitu. Aku nggak bilang ini jelek ya. Cakep, cuma sayang aja nggak ada yang ngebedain banget dari sisi desainnya. Untuk unit yang aku pegang ini, itu punya warna abu-abu gelap yang dinamain Awesome Grey. Ada juga yang Awesome Mint dan Awesome White. Nah, di awal kan aku ada bilang ya kalau fitur mewah ada yang hadir di sini. Yap, IP rating IP67. Bukan sekedar tahan cipratan air aja, tapi di sini tuh bener-bener bisa tahan sama air. Diklaim sih bisa tahan di air tawar selama 30 menit ya. Jadi aman lah buat jadi proteksi tambahan semisal HP ini kecemplung ke dalam kolam atau kena air hujan. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic dan SIM tray yang jenisnya ini hybrid. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri kosong nggak ada apa-apa dan di bagian bawah ini ada lubang mic lagi, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker. Dimana yang satunya itu jadi satu ya sama earpiece-nya. Oke, lanjut buat layar A73 5G ini tuh pakai layar berpanel Super AMOLED Plus. Resolusinya ini Full HD Plus, luas layar ada di 6,7 inci, kecerahan layar yang ada di 800 nits dan udah ada proteksi Corning Gorilla Glass 5-nya. Untuk layarnya ini cakep ya, gede banget dan cocok buat kalian yang doyan sama layar gede di sebuah smartphone. Di sini juga ada refresh rate 120 Hz yang kerasa mulus ketika dipakai scrolling sosmed atau beranda. Cuma sayang, kita di sini tuh nggak bisa atur buat adaptif ya. Jadinya ya kalian harus pilih antara 60 atau 120 Hz aja. Di sini juga fingerprintnya udah ada di dalam layar dan ini optikal. Kecepatan bacanya bagus lah buat ukuran HP di bawah 10 juta. Udah tergolong cepat. Kalau menurutku sih secara overall kualitas layarnya udah jempolan. Enak buat dipakai kebutuhan sehari-hari, buat nikmatin konten, nonton film, anime, drakor. Ini udah benar-benar memuaskan. Standar panel Super AMOLED Plus lah yang warnanya mantap dan punya warna hitam yang pekat. Oke, lanjut buat performanya, Samsung Galaxy A73 5G ini dibekali dengan chipset smartphone mid-range kelas atas yang sampai sekarang masih jadi jagoan nih. Yap, Snapdragon 778G 5G jadi otak dari smartphone ini. Chipset ini sendiri punya fabrikasi 6 nanometer, terus ditandem RAM 8GB dan internal storage yang punya kapasitas 256GB. Untuk performanya buat dipakai harian ini udah pasti enak lah ya, nggak level banget kalau 778G ini dipakai kebutuhan ringan tuh nge-lag. Dipakai main game juga udah asik buat performanya. Mobile Legends ini bisa disikat dan dapetin settingan high dengan frame rate-nya ini ultra. Selama nyobain dengan mainin 3 game, aku nggak ngerasa ya ada masalah sama sekali. Lancar banget, FPS stabil di 120 FPS, enak. Terus lanjut ada game PUBG Mobile. Di sini kita bisa dapetin settingan Smooth Extreme atau HDR Ultra. Main di semua settingan ini aman, aku jarang banget nemuin frame drop dan ini beneran enak buat dipakai di settingan apapun. Gyroskopnya juga lancar, cocok lah buat kalian yang doyan main game ini pakai gyroskop. Dan buat main Genshin Impact di settingan lowest, kita tuh bisa dapetin settingan FPS yang bagus banget nih, ada di angka 55-60 FPS ketika lagi jalan-jalan dan nggak ada musuh.
Terus ketika lagi battle, FPS ini bervariatif. Kalau lagi nggak ngeluarin banyak efek ya bisa di 50-55 FPS. Tapi kalau lagi banyak efek yang keluar, ini bisa turun ke 45 FPS. Masih tergolong lancar dan enak lah buat dipakai mainin game berat yang satu ini. Nah, kalau performanya tadi udah was-was, gimana nih sama daya tahannya? Baterainya ini punya kapasitas 5000 mAh yang lumayan tergolong awet, meskipun ya nggak awet-awet banget. Nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Main sosmed selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan main game berat Genshin Impact selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 21%. Untuk kecepatan ngecasnya ini ada di 25 watt ya. Cuma harus beli sendiri nih, soalnya ya udah nggak dapat charger lagi di kotaknya. Kalau buat sistem operasi ini udah pakai Android 12 dengan One UI versi 4.1. Update-nya ini cukup rajin, Samsung gitu loh. Oh iya, ini bisa dapetin major update sampai 4 tahun ya, gokil. Dan ini tuh cuma Samsung aja nih yang sejauh ini berani kasih update selama itu buat smartphone mid-range-nya. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk kamera, Samsung Galaxy A7 III 5G ini dibekali dengan setup quad kamera di bagian belakangnya, di mana ada kamera utama beresolusi 108 megapiksel yang ada OIS-nya, kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan depth sensor 5 megapiksel. Sementara itu di bagian depannya ini ada kamera yang punya resolusi 32 megapiksel. Buat hasilnya ini cakep buat ukuran smartphone mid-range. Dynamic range-nya ini luas berkat auto HDR-nya, detailnya bagus, warnanya ya oke lah, dan overall gambarnya enak buat diterima sama mata kita. Oh ya, seperti biasa juga kalau Samsung tuh terkenal suka banget ya sama langit. Jadinya proses gambar di bagian langit tuh selalu kelihatan cakep dan kadang berlebihan. Tapi ini menurutku bikin hasilnya kelihatan wah, dan hasil kayak gini tuh bisa langsung di-post di sosial media. Untuk perekaman video ini bisa Full HD 30, Full HD 60, dan 4K 30. Kita cuma bisa pindah-pindah lensa ketika kita lagi pakai yang 30 fps, yang 60 fps ini nggak bisa. Terus ada juga pilihan stabilisasi tambahan, tapi cuma bisa di Full HD 30 aja ya. Kamera depan juga settingannya ini mirip, ada Full HD 30, Full HD 60, dan Ultra HD atau 4K 30. Yap, ini contoh perekaman kamera depan, aku lagi nyoba yang Full HD 30. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Kalian bisa nilai sendiri untuk kualitasnya. Kesimpulannya, Samsung Galaxy A7 III 5G ini udah jelas adalah pilihan terbaik yang bisa kalian pilih kalau kalian cari HP mid-range Samsung yang harganya masih 1 digit. Smartphone yang posisinya paling mendekati flagship mereka lah. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.